Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk energi cintamu di bulan November. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi ya. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Ya, dan untuk melihat reading yang lain kamu bisa cek di list video channel ya, ataupun di beranda, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Dan untuk readingan sisa akhir tahun kamu juga udah rilis, kamu bisa cek di list beranda, di list video channel atau di beranda ya. Kalau memang pesannya ditujukan buat kamu, maka akan resonate untuk kamu. Karena melihat dari dua sisi ya, energi ini bisa vice versa, kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Energi cinta kamu ya, percintaan kamu, zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Leo di bulan November. Oke, di sini ada Knight of Pentacles, ada The Emperor. Kemudian di sini ada Five of Pentacles. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang berbeda kultur ya, beda adat budaya, agama, beda pola asuh, beda pola pikir. Dan aku juga ngerasa kamu dealing dengan seseorang yang beda usia. Mungkin dia usianya udah lebih dewasa di sini, atau lebih tua dari kamu di sini. Dan mungkin dia orangnya juga dominan ya, kayak mengontrol gitu atau mengendalikan, sehingga di sini kamu ngerasa kayak sulit. Coba aku lihat dulu di sini ya. Oke. Ada Knight of Pentacles, The Emperor, Five of Pentacles, Queen of Pentacles, Six of Cups, and Seven of Wands. Ya. Kamu bisa dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Tapi untuk zodiak dia nggak jadi patokan ya. Yang jelas di zodiak kamu Sun, Moon, Rising, and Venus, Leo di sini. Aku ngerasa ada beberapa di sini yang hubungannya saat ini tuh lagi ada batasan ya. Kayak ada batasan gitu. Mungkin pasangan kamu lagi batasin diri dengan kamu. Ya, kamu mungkin gak lagi sedang komunikasi, bisa juga seperti itu. Karena aku ngerasa di sini dengan adanya Knight of Pentacles ini, kamu tuh pelan-pelan gitu ya, mulai kayak mengerti. Kamu pelan-pelan kayak mulai mengerti bahwa sebenarnya kamu ingin di dalam sebuah hubungan ini gitu ya. Kayak pengen hubungan ini tuh kayak stabil kembali gitu. Makanya di sini kamu ngerasa kayak sulit gitu. Ya karena pasangan kamu saat ini mungkin kayak mengabaikan kamu gitu loh. Kamu ngerasa cuman kamu yang
kayaknya setia ataupun kayak bertahan di dalam hubungan ini. Tapi pasangan kamu kayak seolah-olah tuh gak menghargai kamu, atau kamu tuh kayak ngerasa dia gak peduli sama kamu, mengabaikan kamu, gak memahami kamu, kayak gitu loh. Ya, di sini ada perbedaan usia yang sangat jauh ya, dan juga ada perbedaan adat budaya agama. Makanya kamu kayak ngerasa sendiri, atau ngerasa kosong, atau ngerasa kayak hubungan kamu tuh kayak dingin gitu. Padahal di sini kamu memberikan komitmen kamu untuk seseorang ini ya. Kamu memilih seseorang ini untuk menjadi pasangan kamu. Jika kamu sudah berpasangan di sini ya, kayak udah menikah gitu. Tapi hubungan kamu terasa dingin karena kamu ngerasa pasangan kamu nggak memahami kamu, mengabaikan kamu, cuekin kamu, seperti itu. Dia ini orangnya memang keras ya, tipe orang yang keras kepala, egonya tinggi gitu. Makanya kalaupun dia punya kesalahan sama kamu, dia nggak minta maaf sama kamu ya, kayak nggak mengakui kesalahan dia gitu loh. Dan dia lebih mengendalikan diri untuk bertindak, melakukan sesuatu, atau kayak hal yang seharusnya dia lakukan tuh seperti ini, tapi dia nggak ngelakuin gitu. Contoh misalkan dia tahu dia salah, seharusnya dia minta maaf, seharusnya dia ngomong gitu ya, tapi dia nggak ngelakuin itu gitu. Makanya di sini kamu kayak ngerasa seolah-olah tuh diabaikan oleh seseorang ini, dan kamu ngerasa seolah-olah orang ini tuh nggak cinta sama kamu, seperti itu ya. Dan di sini Queen of Pentacles untuk energi dia ya. Tuh, dia ini orang yang memang terkesan ingin menang sendiri ya. Terkesan memang ingin menang sendiri di sini. Padahal di sini aku ngerasa ya, dia ini bisa melihat ya bahwa kamu itu orang yang baik gitu ya. Kayak terkesan apa ya, melihat kamu tuh sosok orang yang menarik. Kemudian kamu juga orang yang mungkin untuk beberapa di antara kamu di sini mandiri ya secara finansial gitu, kayak seolah-olah tuh nggak begitu ini ya, seolah-olah tuh kamu tuh nggak begitu bergantung gitu loh secara finansial dengan dia, kayak gitu. Dan kamu juga orangnya tuh selalu menjaga ya hubungan ini tetap baik-baik aja. Makanya tadi aku bilang kamu ini tipe orang yang setia gitu, menjaga komitmen. Makanya kayak seolah-olah kamu rasa dia nggak bisa menghargai kamu gitu. Oke. Kalau saat ini kamu lagi sedang ada masalah dengan seseorang ini, dia diam, dia mengabaikan kamu, ini sebenarnya dia ada rasa konflik ya, konflik dengan batin dia, perasaan dia, karena di satu sisi dia ingin kembali ya, kalau hubungan ini masalah maksudnya gini, mungkin dia lagi diemin kamu kayak gitu ya, atau kamu lagi sedang jeda saat ini gitu. Ini dia ingin ya kembali sama kamu, dia masih ingat ya memori kenangan indah saat dia bersama kamu gitu. Dan dia ini ingin memperbaiki sebenarnya, tapi di suatu sisi masih ada gengsi atau ego dalam diri dia. Makanya dia kayak merasa sulit untuk kembali gitu ya. Dia kayak ngerasa sulit untuk kembali sama kamu, atau kayak buka komunikasi gitu loh sama kamu. Butuh perjuangan ya di sini kalau dia ingin kembali sama kamu gitu.
Tapi dia ingin di sini memperbaiki hubungannya dengan kamu sebenarnya. Ada banyak kenangan atau memori indah yang tidak bisa dia lupakan sama kamu di sini. Ya. Dan Six of Wands di sini dia lagi, aku rasa ada masalah ya. Memang dia lagi sedang ada masalah. Kayak dia tuh ngerasa dirinya benar gitu, makanya dia kayak nggak mau membuka komunikasi. Tapi di sini pelan-pelan ya, dia belajar untuk memahami situasi atau keadaan ini. Gitu. Oke, kalau kamu yang udah sempet di sini ya, udah sempet berpisah gitu, kayak misalkan kamu udah menikah dengan dia, tapi saat ini kamu nggak satu rumah gitu ya. Ini kayaknya seseorang ini ngerasa kesepian ya, ngerasa lonely gitu, ngerasa sendiri. Dan ada keinginan dia tuh untuk kembali sama kamu. Tapi pelan banget gitu energi dia. Ya. Tapi kalau kamu yang satu rumah ini kayaknya hubungan kamu lagi dingin gitu aja dengan pasangan kamu. Kamu lagi kayak masih kesel gitu ya. Kamu juga kayaknya sulit untuk memaafkan pasangan kamu, walaupun di sini kamu masih bersama gitu ya. Kamu ngerasa kayak udah nggak seperti dulu. Mungkin kamu bertahan, ada beberapa yang bertahan karena anak. Oke, di sini ada separation ya, ada beberapa yang sudah berpisah. Seperti yang gue bilang tadi, mungkin kalian sendiri-sendiri saat ini ya. Udah nggak satu rumah gitu. Tuh, ada beberapa yang memang mundur, menarik diri ya, retreat. Kalian memang saat ini tuh butuh untuk sendiri ya, sendiri-sendiri dulu untuk memahami perasaan kalian satu sama lain. Apa yang kalian inginkan gitu di dalam hubungan ini? Apakah masih ingin berada dalam hubungan ini atau enggak gitu? Ya, dan di sini ada healing family issue. Ada beberapa yang memang harus kalian healing di sini. Maybe trauma dari masa lalu ya. Ya, di sini ada trauma dari masa lalu ya, bisa dari keluarga, ya orang tua gitu, dan kamu ataupun pasangan kamu bisa vice versa di sini. Kalau misalkan di kamu ya, kamu harus memaafkan orang tuamu ya di sini agar hal-hal baik datang ke dalam hidup kamu. Gitu, ada kayak kemarahan atau benci gitu ya sama orang tua, sehingga di sini mempengaruhi dalam hubungan, kayak kamu nge-treat pasangan kamu, cara kamu memperlakukan pasangan gitu. Begitu juga di sini dengan pasangan kamu ya, mungkin dia juga punya trauma di sini dari keluarga dia. Contohnya cara orang tua dia mendidik, yang dimana dia mungkin sering diabaikan gitu, sehingga dia juga kayak memperlakukan kamu tuh juga sama, mengabaikan gitu ya, mengabaikan kamu di saat-saat mungkin sebenarnya saat ada masalah itu yang dibutuhkan kan komunikasi ya untuk menyelesaikan masalahnya, tapi dia kayaknya mungkin kayak memilih untuk mengabaikan kamu di saat kamu lagi sedang marah atau kesel gitu ya, tidak mencoba untuk kayak ngomong ataupun mendengarkan apa yang ingin kamu katakan, nah kayak gitu. Tapi dia lebih ke ingin mengontrol gitu ya, yang dimana kamu tuh harus nurut sama dia, harus ngikut sama dia gitu. Jadi kayak seolah-olah kamu tuh nggak diberi kesempatan untuk bicara gitu ya, seperti itu. Makanya dia punya masalah, maybe trauma itu juga di situ gitu ya. Mungkin dia kayak di saat orang tuanya memarahi dia, mungkin dia nggak boleh gitu ya untuk bicara atau ngomong gitu, kayak lebih disuruh diem atau ngikut gitu ya. Jadi kayak cara mengolah emosi itu nggak bisa gitu, kayak nggak di apa ya, kayak misalkan
kenapa bisa dimarahi itu kan nggak dijelasin gitu ya, kenapa bisa marah gitu, kayak dimarahi itu kenapa itu nggak dijelasin, jadi kayak marah harus ngikut gitu, tapi kayak kayak nggak diberi penjelasan gitu ya, pokoknya harus mengikuti gitu loh, istilahnya kayak gitu ya. Makanya dia juga memperlakukan kamu juga sama gitu, pokoknya harus ikut gitu, dengerin dia gitu, ikut dia gitu, tapi makanya kamu juga nggak diberi kayak hak untuk bicara gitu ya, seperti itu. Dia nggak mau dengerin kamu bicara seperti itu. Mudah-mudahan paham yang aku sampaikan, nggak paham ambil poin pentingnya aja. Makanya saat ini tuh kamu tuh butuh untuk sendiri-sendiri di sini, mundur, retreat dulu gitu, untuk memahami perasaan kamu, apa yang kamu inginkan di dalam sebuah hubungan gitu ya. Dia pun juga sama ya, tapi di sini aku ngerasa kedepannya ada keinginan dia untuk kembali sama kamu di sini ya, ada keinginan dia untuk kayak memperbaiki hubungan dia dengan kamu, tapi pelan banget di sini energinya gitu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.